Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan mentahbiskan ibadah kita pada saat ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Percayalah bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua bisa ada karena kemurahan, anugerah dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bersyukurlah, belajarlah bersyukur dengan apa yang ada, lalu percaya bahwa selalu ada yang terbaik yang sedang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Mazmur 108 ayat yang keempat sampai yang keenam berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi." Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan pujian, tinggikan dirimu. Ku rindu
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 108 ini adalah doa dan nyanyian syukur yang mengungkapkan semangat dan kesiapan hati Daud untuk menyaksikan dan melihat perbuatan Tuhan yang besar yang menyelamatkan umatnya. Hatinya siap, ia mau memuji dan bermazmur bagi Tuhan, sebab Daud mengalami besarnya kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, kita datang secara pribadi kepada Tuhan, menaikkan syukur kita atas perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan rumah tangga kita. Sekaligus kita datang merendahkan diri, mohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat, agar kita benar-benar layak masuk dalam hadirat-Nya. Bapa yang baik,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang menaikkan doa dan ucapan syukur kami atas perbuatan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami sadar bahwa kehidupan tidak selalu lancar dan mulus seperti yang kami mau. Tetapi kami bukan hanya tahu, tetapi kami sudah mengalami kebaikan Tuhan dan makin menyadari bahwa betapa besarnya kasih setia Tuhan, sehingga kami dapat menghadapi keadaan apapun dengan penuh keyakinan dan pengharapan, dan selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan dan kuduskan kami senantiasa, agar kami benar-benar layak masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua, kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan, karena Tuhanlah yang pegang hidup kita. Dan kita yakin dan percaya Tuhanlah yang menuntun langkah kita. Tuhanlah sumber kekuatan sehingga kuasa-Nya bisa tercurah bagi kita senantiasa. Mari kita nyatakan ini dengan pujian, dengan-Mu Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman kita, mari bersama-sama kita naikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 188, Tiap Langkahku. Dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Di rumah Bapa, surga yang bakal. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama seluruh orang percaya di muka bumi dan sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Jen Panklova. Mari kita siapkan hati kita dan kita naikkan pujian, kasih-Mu tiada duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus.
Jemaat yang Tuhan kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kita betul-betul dapat berkonsentrasi dengan baik, kita dapat mengerti dan memahami, dan kita didorong oleh Allah Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami puja, Allah yang kami muliakan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, kami mengambil waktu untuk duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati sepanjang waktu kami menyampaikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami sungguh-sungguh mampu berkonsentrasi dengan baik. Kami memberikan perhatian yang penuh untuk mendengar dan belajar firman-Mu, sehingga kami betul-betul dapat mengerti, kami memahaminya seperti yang Tuhan mau, sehingga kebenaran itu mengubah cara pikir kami, dan pada akhirnya kami mengalami perubahan hidup. Bapa di dalam surga, hamba menyerahkan kehidupan hamba kepadamu dengan segala keterbatasan, kiranya dipakai oleh Tuhan bagimu dan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan terima kasih, inilah kami, dengan rendah hati kami serahkan hidup kami untuk dibentuk lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah menyelesaikan tema-tema kita tentang pengakuan iman rasuli. Dan mulai pada minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan memasuki tema yang baru, yaitu tentang doa Bapa Kami. Dan pada saat ini saya akan mendahului seluruh pembahasan tema tentang doa Bapa Kami dengan pengantar atau pendahuluan, yaitu makna doa Bapa Kami bagi kehidupan Kristen. Makna doa Bapa Kami bagi kehidupan Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 1, kemudian kita lanjut ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan.
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi tema kita, makna doa Bapa kami bagi kehidupan Kristen. Saudara, kenapa kita perlu belajar tentang makna dari doa Bapa kami? Karena banyak orang Kristen yang salah memahami tentang doa Bapa kami. Banyak orang Kristen yang menjadikan doa Bapa kami sebagai penutup dari setiap doa. Saudara, menutup setiap doa dengan mengucapkan doa Bapa kami tidaklah salah. Boleh juga demikian, tetapi jangan berpikir bahwa doa-doa yang tidak ditutup dengan doa Bapa kami berarti doa tersebut tidak sempurna atau tidak sah. Saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Bagian lain Alkitab mengatakan bahwa doa orang benar, jikalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi tidak harus ditutup dengan doa Bapa kami sehingga doa itu besar kuasanya. Hanya dikatakan doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ada juga bagian lain firman Tuhan yang berkata, mintalah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah saudara, jadi ada banyak orang Kristen yang menjadikan doa Bapa kami sebagai penutup dengan sangkaan, dengan dugaan bahwa setiap doa yang tidak ditutup dengan doa Bapa kami tidak sah di hadirat Tuhan. Nah ini sangat keliru. Banyak juga orang Kristen yang menjadikan doa Bapa kami sebagai hafalan tanpa makna. Rata-rata orang Kristen menghafal doa Bapa kami, tetapi tidak mengerti maknanya. Menurut mereka, asal sudah dihafalkan, bisa diucapkan, itu sudah cukup. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud mengajarkan doa Bapa kami supaya dihafalkan tanpa mengerti maknanya. Bukan itu maksud Tuhan ketika mengajarkan doa Bapa kami. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika kita diajarkan tentang doa Bapa kami, supaya makna doa Bapa kami itu betul-betul kita maknai dan kita praktekkan nilai-nilainya di dalam kehidupan Kristen kita. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa doa Bapa kami itu betul-betul penting, sehingga mereka belajar doa Bapa kami dan berdoa doa Bapa kami tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi banyak orang Kristen dia menganggap penting sekali doa Bapa kami. Hanya belajar apa itu doa Bapa kami, mengucapkan doa Bapa kami, tetapi sama sekali ketika berdoa tidak sedang dalam posisi berelasi dengan Allah. Nah, Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa Bapa kami untuk maksud demikian. Hanya supaya sekedar kita tahu frasa-frasanya,
Kalimat-kalimatnya menyebutkannya di hadapan Tuhan tanpa memiliki satu relasi dengan Tuhan. Saudara, ketika orang Kristen sungguh-sungguh memahami doa Bapa kami, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti apa arti doa Bapa kami, dia pasti akan mengalami satu relasi dengan Allah Bapa di dalam surga. Tetapi kenyataannya ada begitu banyak orang Kristen yang menjadikan doa Bapa kami hanya sekedar hafalan, hanya sekedar kata-kata yang dihafal-hafalkan, tanpa rasa, tanpa hubungan dengan Tuhan, tanpa arti, tanpa makna, kosong dan kering. Saya tidak tahu apakah saudara termasuk orang Kristen dalam kategori menganggap doa Bapa kami hanya sekedar suatu hafalan belaka. Banyak juga orang Kristen yang menjadikan doa Bapa kami hanya sebagai pelengkap liturgi. Bahkan saya sendiri pernah menyaksikan ada seorang majelis bertengkar dengan hamba Tuhan karena sedang menyusun liturgi untuk gerejanya. Dan seorang majelis menganggap bahwa doa Bapa kami harus dimasukkan ke dalam liturgi. Kalau doa Bapa kami tidak dimasukkan ke dalam liturgi, maka menurutnya ibadah yang berlangsung tidak sah di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, betapa sedihnya hati Tuhan menurut saya ketika makna doa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan tidak dipahami, tidak dimaknai sebagaimana yang Tuhan maksudkan ketika mengajarkan doa Bapa kami kepada umatnya. Sebagian orang Kristen menjadikan doa Bapa kami sebagai jimat. Jimat untuk menyembuhkan ketika ada orang yang sakit. Ada orang-orang Kristen yang menjadi dukun dengan menggunakan doa Bapa kami. Doa Bapa kami ditulis di dalam satu cari kertas. Kemudian kertas itu digulung-gulung, dimasukkan ke dalam air satu gelas, dikocok-kocok di dalamnya. Kemudian airnya diberi minum kepada orang yang sakit. Saudara, ada bakteri loh di dalamnya. Jangankan sembuh, mungkin tambah sakit. Nah saudara, coba lihat. Ada banyak orang Kristen yang menjadikan doa Bapa kami sebagai jimat, sebagai guna-guna, sebagai jampi untuk menyembuhkan. Guna-guna untuk pelet. Kenapa? Saya pernah melayani seorang bapak. Kemudian dia jujur berkata bahwa dia menuliskan doa Bapa kami di dalam satu kertas kecil. Kemudian dia menyimpannya di dalam dompetnya. Dan saya tanya, apa gunanya? Apa maksudnya melakukan ini? Dia katakan, karena itu untuk jaga-jaga diri. Untuk perlindungan. Supaya tidak mudah sakit dan tidak mudah diserang oleh orang lain. Saudara, bahkan ada orang Kristen yang menjadikan doa Bapa kami itu sebagai pelet. Guna-guna, dan saya pernah bertemu dengan orang tersebut. Dia menuliskan lagi doa Bapa kami, meletakkannya di dompetnya, di balik foto orang yang sedang ditaksir, dengan berharap bahwa doa Bapa kami ini akan manjur membuat orang yang ditaksir menyukai dia. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, coba lihat cara hidup orang Kristen mempergunakan, memahami dan memaknai apa itu doa Bapa kami. Dan saya sangat percaya berdasarkan kebenaran firman Allah, semua pandangan tersebut yang telah saya uraikan tadi, yang saya sebutkan tadi, itu pasti betul-betul mendukakan hati Tuhan. Saudara, saya berpikir, kan Alkitab ada bahasa aslinya. Kalau perjanjian lama, bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kalau perjanjian baru, bahasa Yunani. Nah bayangkan kalau doa Bapa kami
ditulis dengan bahasa Yunani kemudian disimpan di dompet. Mungkin orang Kristen yang berpikir, orang Kristen yang menjadikan sebagai jampi-jampi, dia berpikir bahwa doa Bapa Kami yang ditulis dalam bahasa asli pasti lebih manjur. Saudara, ini sesat. Ini benar-benar bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan doa Bapa Kami kepada murid-muridnya dan kepada saya dan juga saudara. Saya teringat saudara pengalaman tentang doa Bapa Kami yang dialami oleh teman saya. Beliau adalah pendeta, kemudian beliau menghadiri satu ibadah. Lalu di dalam ibadah itu semua orang yang hadir diharuskan untuk berbahasa roh. Nah, teman saya yang pendeta ini, beliau sama sekali tidak punya karunia bahasa roh. Tetapi situasi itu betul-betul mendesak dia, betul-betul memojokkan dia supaya dia harus mengucapkan bahasa roh begitu. Lalu kemudian dia cerita kepada saya, dia katakan, ya sudah, karena saya didesak, mereka berkata harus bisa berbahasa roh. Saya pikir nanti keadaan menjadi tidak kondusif, nanti keadaan menjadi tidak enak. Ya sudah, akhirnya saya mengucapkan doa Bapa Kami dengan bahasa Yunani. Pater hemon ho entois uranois, agias teto to onoma sou el teto, dan seterusnya. Wah saudara, begitu dia selesai berdoa dengan doa Bapa Kami menggunakan bahasa Yunani, teman-teman yang ada di dalam ruangan itu, bahkan termasuk teman dia yang hamba Tuhan berkata, hebat sekali, bahasa rohmu itu luar biasa, saya baru mendengarnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, teman saya tertawa. Dia bilang, berarti kemungkinan besar tidak sekolah teologi ya, karena dia tidak tahu bahwa apa yang saya sebutkan itu adalah bahasa Yunani, dan itu adalah doa Bapa Kami di dalam bahasa Yunani. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak ingin jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Sorong tersesat dan menjadi bagian dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang tidak memaknai arti doa Bapa Kami di dalam kehidupannya. Karena itu mari beberapa minggu ke depan kita akan belajar apa itu doa Bapa Kami, apa makna doa Bapa Kami dengan semua frasa yang ada di dalamnya. Jemaat, mari kita belajar tentang latar belakang doa Bapa Kami, supaya pada minggu-minggu berikut ketika saudara belajar tentang frasa-frasa yang ada di dalamnya, saudara punya satu perspektif, satu pemahaman yang komprehensif, oleh karena saudara memahami latar belakang dari doa Bapa Kami. Saudara, kalau saudara perhatikan Matius pasal 6 yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 terdapat doa Bapa Kami di sana. Nah, saudara, doa Bapa Kami merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus di bukit yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Khotbah di bukit dimulai dari Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7 ayatnya yang ke-28. Dan doa Bapa Kami ada di tengah-tengah antara pasal 5 dan pasal 7, yaitu di pasal yang ke-6. Saudara, doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada konteks ini, dia tidak sedang mengajar di dalam sinagog atau di dalam rumah ibadat, tempat ibadat orang Yahudi. Kalau kita baca pasal sebelumnya, biasanya Tuhan Yesus masuk ke rumah-rumah ibadat untuk mengajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi untuk doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengajarkannya bukan di dalam sinagog, bukan di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Kenapa, saudara? Dia mengajarkannya di atas bukit. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau supaya orang yang non-Yahudi juga mendengarkan pengajarannya tentang doa di bukit, termasuk di dalamnya doa Bapa Kami. Nah saudara, sinagog adalah tempat bagi orang Yahudi yang mereka anggap sebagai tempat
kalau mereka berdoa, maka doa mereka betul-betul sampai kepada Allah. Ketika mereka berdoa di dalam sinagog, mereka menganggap bahwa doa mereka manjur. Doa mereka pasti didengar oleh Tuhan dan doa mereka pasti dijawab. Nah, kebiasaan ini, pemahaman ini hampir mirip dengan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia Timur. Banyak orang Kristen yang ada di Indonesia Timur juga berpikir demikian. Berpikir bahwa ketika dia berdoa di rumah dan ketika dia berdoa di gereja, itu berbeda di hadapan Allah. Kuasanya berbeda. Apalagi kalau sudah berdoa di gereja, datang lagi berlutut di depan mimbar. Oh, itu lebih manjur lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara perhatikan ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Jadi saudara, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tempat bukan hal yang penting, tetapi relasimu dengan Allah itulah yang paling penting. Saudara, saya mengenal satu keluarga. Mereka punya satu pergumulan yang sangat berat. Kemudian keluarga ini mendatangi hamba Tuhan. Mereka ingin bergumul bersama-sama. Mereka menceritakan masalah mereka. Lalu saudara tahu apa? Hamba Tuhan ini mengajak, berkata bahwa keluarga ini satu keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak, semua harus datang ke gereja pada jam tertentu. Lalu harus mengenakan baju hitam untuk datang berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh-sungguh berharap jemaat gereja Kristen Kalem Kudus Sorong tidak melakukan hal yang sama. Saudara berdoa dimanapun, yang penting hati saudara connect dengan Allah. Saudara pakai baju warna apapun, itu sama sekali tidak menjadi syarat bagi Allah untuk mendengarkan doa saudara. Ini loh saudara, pemahaman-pemahaman yang keliru dari orang Kristen tentang doa. Dan saya sangat yakin bahwa praktek agama yang demikian sangat menyakitkan hati Allah. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dan tidak menyuruh mereka harus berada di sinagog. Bahwa doa yang manjur tidak harus mereka ada di dalam bait Allah. Tetapi firman Allah menjelaskan, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu doa menjadi rutinitas dan tradisi. Doa bukanlah merupakan satu vitalitas rohani dan relasi, tetapi menjadi rutinitas dan tradisi. Tanpa relasi, tanpa hubungan, tanpa ada satu koneksi antara umat yang berdoa dengan Allah. Tidak connect. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami merupakan tanggapan dari Tuhan Yesus terhadap permohonan murid-muridnya supaya mengajarkan mereka berdoa. Kenapa saudara? Karena mereka melihat bahwa Yesus tidak berdoa di sinagog. Ketika Tuhan Yesus berdoa, dia selalu mencari tempat yang sunyi, dia selalu mencari tempat yang sepi. Kemudian di sana dia bercakap-cakap dengan Allah. Di sana bukan dia menghafalkan doa-doa seperti yang diajarkan di sinagog dengan membaca buku doa. Banyak orang Kristen percaya berdoa dengan menggunakan buku. Jadi buku doa, doa yang dihafalkan, doa yang ditulis oleh orang lain, kemudian diucapkan berulang-ulang, kemudian dibacakan. Kalau ada satu situasi ini, baca doa ini. Kalau ada situasi ini, baca doa ini. Kalau ada situasi ini, baca doa ini. Oh saudara, doa bukan hafalan, tetapi doa adalah pengharapan kita tentang masa depan kita yang kita nyatakan kepada Allah, karena kita
punya relasi dengan Allah, karena kita percaya kepada kuasa Allah, karena kita tahu siapa Allah dan kita tahu siapa diri kita. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Sorong dan bukan kepada yang lain. Ya, saya tidak mau mendengar bahwa ada jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Sorong yang berdoa kepada Allah dengan menggunakan buku-buku doa. Pada waktu kesesakan baca yang ini, kalau waktu panen baca ini, kalau waktu gagal baca ini, kalau sakit baca ini. Tidak ada. Ketika engkau sakit, masuk ke dalam kamarmu, naikkan doamu kepada Bapa di surga dengan kata-kata yang engkau mengerti, dengan kata-kata yang engkau pahami, yang merupakan isi hatimu, yang merupakan isi hati dan pemahamanmu tentang Allah. Saudara, doa Bapa kami bukan demikian. Jadi murid-murid ini melihat bahwa Yesus tidak berdoa di rumah ibadat. Setiap kali dia berdoa, dia datang di tempat yang sepi. Kemudian dia bercakap-cakap dengan Allah. Dia berelasi dengan Allah. Dia bukan menghafalkan doa-doa. Dia tidak membacakan buku-buku doa seperti yang diajarkan di sinagog dengan menghafalkan buku-buku doa. Saudara yang Tuhan kasihi, para murid melihat bagaimana Yesus berdoa. Dan dalam perjalanan selanjutnya ketika mereka mengikut Tuhan, setelah doa di bukit, juga mereka melihat bagaimana Yesus berdoa. Ketika dia ada di kayu salib, dia berkata, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu." Dia tidak baca buku doa. Ketika dia ada di Taman Getsemani, dia berkata kepada Bapa dengan seluruh perasaan, dengan semua kegentaran, dengan semua tekanan yang dialami saat itu. Dan dia berkata, "Bapa, kalau aku boleh meminta, tolong lalukan cawan ini. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Aku mohon tolong ya Bapa." Dan pada waktu itu saudara lihat, Tuhan Yesus tidak sedang membaca buku doa. Itulah sebabnya murid-muridnya berkata di dalam bagian lain Alkitab dalam Lukas, "Guru, ajarkanlah kami berdoa." Jadi saudara, ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu merupakan tanggapan Yesus terhadap permintaan murid-muridnya. Mereka sering melihat Yesus berdoa, sehingga pada satu hari mereka katakan, "Guru, tolong ajar kami berdoa." Saudara, para murid sudah sering melihat para pemimpin agama mereka berdoa, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka sering berdoa di pasar-pasar, di lorong-lorong, di tikungan-tikungan jalan. Dan firman Tuhan menjelaskan kenapa mereka lakukan, supaya mereka dilihat orang. Jadi inilah para pemimpin Yahudi. Begitulah cara mereka berdoa. Dan murid-murid ini ketika mereka membandingkan para pemimpin mereka orang Yahudi dengan guru mereka Yesus dalam kehidupan doa itu sangat berbeda. Dan mereka rindu mengalami kehidupan doa yang sama dengan Yesus. Sehingga mereka berkata, "Guru, tolong ajar kami berdoa." Apakah mereka tidak pernah berdoa? Saya yakin para murid ini mereka berdoa. Berdoa dengan gaya seperti yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin agama mereka. Berdoa dengan hafalan. Berdoa dengan membaca doa ini, doa ini, doa ini, doa ini, dan doa ini. Dan Yesus berkata, "Bukan demikian." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, para murid sepertinya yakin ketika membandingkan kehidupan doa guru mereka dengan kehidupan doa para pemimpin agama Yahudi. Mereka yakin bahwa doa yang sebenarnya adalah doa yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Doa di mana Tuhan Yesus berelasi dengan Bapa, tempat dia atau tujuan dia menaikkan doa-doanya.
Saudara perhatikan pada ayat 5 dan ayat 7 Matius pasal 6. Tuhan Yesus sendiri mencelah doa-doa orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus mengoreksi doa-doa mereka. Saudara, lihat ayat yang kelima. Perhatikan saudara, di tangan saudara ada Alkitab. Matius pasal 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi Tuhan Yesus mengoreksi doa para ahli Taurat di zaman itu. Dia berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mau berdoa, jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Nah saudara, istilah munafik di sini hipokrites dalam bahasa aslinya. Nah kata hipokrites ini saudara sering digunakan oleh aktor pada zaman itu ketika sedang bermain sandiwara. Nah dengan kata lain, saudara tahu aktor ya, aktor berarti dia sedang memainkan satu peran. Ya, bintang film. Jadi peran yang dia mainkan itu bukan dirinya, tetapi karakter orang lain yang dia mainkan. Nah, kata-kata yang diucapkan oleh aktor ini dalam sandiwara tersebut disebut hipokrites. Kenapa? Hanya sekedar kata-kata. Kata-kata yang harus dia ucapkan oleh karena dia sedang main peran. Kata-kata yang bukan merupakan keadaan hidupnya. Kata-kata yang bukan lahir dari hatinya, dari batinianya, dari keberadaannya. Tetapi kata-kata oleh karena itu adalah sesuatu yang harus dia ucapkan karena dia sedang bermain sandiwara. Nah saudara, Tuhan Yesus ingin katakan doa-doa orang Farisi dan para ahli Taurat adalah doa para orang munafik. Mereka menyebutkan doa mereka, tetapi sebenarnya itu bukan isi hati mereka. Itu bukan keluar dari batinia mereka. Doa-doa yang mereka ucapkan adalah sandiwara. Doa orang munafik. Tuhan Yesus mengecam cara berdoa mereka. Karena mereka berdoa di dalam kemunafikan. Mereka berdoa untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Allah. Kenyataan yang sebenarnya mereka sama sekali tidak mengenal Allah. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Allah. Itulah sebabnya di bagian lain Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Bayangkan saudara, orang-orang yang berdiri di tikungan jalan, orang-orang yang berdoa dengan kata yang bertele-tele, yang begitu panjang, yang diulang-ulang, yang berdoa di muka-muka umum, seakan-akan mereka sangat rohani. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal engkau. Enyah dari hadapanku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara lihat, kehidupan doa mereka tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tidak memahami apa itu doa mereka. Mereka mengira bahwa doa itu bukan ditujukan kepada Allah, disyaukan, dipertontonkan kepada orang-orang supaya orang-orang melihat bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang rohani. Doa mereka adalah sandiwara. Doa mereka adalah pamer, menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka mengenal Allah dan mereka pribadi yang rohani. Koreksi yang kedua saudara, pada ayat yang kelima dikatakan di sana, ya, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Jadi betul-betul show, betul-betul pamer. Dan ini memberikan penegasan bahwa betul-betul doa mereka adalah doa orang-orang yang munafik. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita beranjak pada ayatnya yang ke-7. Ayat 7 dikatakan, ini koreksi Tuhan Yesus terhadap doa para pemimpin waktu itu. Lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ahli-ahli Taurat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak mengenal Allah. Doa mereka adalah doa orang yang bertele-tele.
bahasa asli digunakan batalogesete. Artinya apa saudara? Menggunakan kata yang diulang-ulang, yang sebenarnya kata-kata itu sia-sia. Jadi mereka mengulang-ulang kata-kata itu sehingga doa mereka kelihatan begitu panjang. Nah, kata bertele-tele itu sepadan dengan banyaknya kata-kata, ya. Lalu dikatakan pada bagian selanjutnya, ya, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, ya, jadi bertele-tele dengan kata yang banyak. Dalam bahasa aslinya disebut polulogia, much speaking, ya, yang banyak cakap, yang banyak omong begitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi doa yang bertele-tele, doa yang diulang-ulang, yang kata-katanya banyak itu, saya tidak berkata kalau saudara berdoa panjang dan lama, berarti saudara termasuk dalam kategori ini. Tidak, saudara. Ada orang yang bisa berdoa setengah jam, 1 jam, menikmati relasi dengan Allah, itu bagus. Tetapi yang menjadi masalah, bertele-tele, banyaknya kata-kata, mereka mengucapkan itu, tetapi mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami, itu bukan lahir dari hati mereka. Contoh ya, ketika mereka berkata, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau pencipta langit dan bumi, Allah yang bertahta di dalam kekudusan, Allah yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara, ketika mereka mengucapkan kata-kata itu, hanya sekedar mereka ucapkan, tetapi mereka tidak memahami, mereka tidak memaknai bagaimana Allah yang telah mengeluarkan nenek moyang mereka dari Mesir dan membawa mereka ke Kanaan. Ketika mereka berkata Allah pencipta langit dan bumi, mereka tidak sungguh-sungguh sedang menghormati bahwa Allah yang sedang mereka sebut, di mana doa-doa mereka sampaikan, betul-betul sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan begitu luar biasa, hanya dengan berfirman dan itu jadi. Sehingga ada orang yang betul memahami ini. Ketika mereka mengucapkan Engkau Allah pencipta semesta, mereka menyampaikannya dengan rasa kagum, mereka menyampaikan dengan rasa hormat, tetapi tidak dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Semua yang mereka katakan itu hanya merupakan satu kata, banyak kalimat, supaya dilihat orang bahwa mereka itu sangat rohani, bahwa doa mereka begitu panjang, bahwa doa mereka begitu indah. Saudara, Tuhan Yesus berkata mereka munafik. Dan Tuhan berkata, kamu jangan berdoa seperti mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mereka berdoa, sekalipun gaya hidup mereka seperti orang saleh, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, karena mereka tidak berelasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, Aku akan mengajarkan kepada kamu doa yang benar. Saudara, mari kita lihat makna doa Bapa kami. Secara etimologi, dalam bahasa Yunani istilah berdoa artinya menggunakan istilah proseukomai. Nah, kata ini berarti harapan dan keinginan yang kuat untuk masa depan. Jadi ketika Tuhan berkata kalau kamu mau berdoa, Tuhan ingin berkata begini. Jadi kalau kamu mau berdoa, berdoalah begini. Berdoalah dengan satu harapan yang kuat. Berdoalah dengan satu keyakinan yang kuat. Berdoalah tentang sesuatu yang engkau inginkan terjadi dalam hidupmu di masa yang akan datang. Jadi ketika kita menaikkan doa, harusnya kita menaikkan doa kita dengan penuh harapan, dengan penuh kerinduan yang kuat, supaya hidup kita seperti apa yang kita doakan. Saudara, ketika kita berkata, Bapa kami yang ada di dalam surga, seharusnya kita sungguh-sungguh memahami frasa ini. Kita sungguh-sungguh memahami apa maknanya Bapa kami yang di sorga. Seharusnya pemahaman ini kita praktekkan
praktekkan dalam hidup kita. Minggu depan kita akan belajar tentang frasa ini, Bapa kami yang di sorga. Nah saudara, ketika nanti minggu depan saudara diajarkan arti dari frasa Bapa kami yang di sorga. Nah, kalau saudara betul-betul memahami arti doa Bapa kami, pengertian yang saudara dapatkan dari frasa Bapa kami yang di sorga, itu seharusnya merupakan bagian yang sangat kuat dalam hidup saudara, mempraktekkan apa yang saudara pahami tentang Bapa kami yang ada di dalam surga. Aduh, tetapi kita yang ada di Papua ini, kita sering sekali menggunakan frasa ini untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang tidak benar. Sering sekali kita di Papua ini suka berkata, Bapa kami yang di sorga. Betul tak saudara? Ketika kaget, Bapa kami yang di sorga. Ketika lagi senang, Bapa kami yang di sorga. Ketika sedang mengeluh karena sesuatu, oh Bapa kami yang di sorga. Saudara, saya sungguh berharap bahwa jemaat Kalam Kudus tidak melakukan. Kenapa? Karena bukan itu arti dari doa Bapa kami. Kalau saja saudara mengerti apa arti Bapa kami yang di sorga, saudara tunggu minggu depan. Dan ketika saudara mengerti arti frasa ini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita harusnya sungguh-sungguh memahami apa arti menguduskan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, jika kita berdoa dan kita tidak hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan, seperti makna dari frasa-frasa di dalam doa Bapa kami, kita adalah orang-orang yang munafik. Kita sama dengan orang-orang yang dikecam oleh Tuhan Yesus, yaitu para Farisi dan ahli Taurat. Ketika kita tidak menjalani kehidupan Kristen kita sesuai dengan makna doa Bapa kami, saudara dan saya sedang bersandiwara. Saudara, jadi berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami, berarti kita memohon agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya kalau kita pelajari, ya saudara, kesimpulan dari doa Bapa kami satu kalimat saja. Ketika kita memahami doa Bapa kami, ketika kita berdoa dengan doa Bapa kami, sebenarnya kita sedang berdoa memohon Tuhan tolong supaya saya menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena menerapkan doa Bapa kami sama dengan melakukan kehendak Allah. Ketika kita menaikkan doa Bapa kami, ketika kita mengerti apa itu doa Bapa kami, seharusnya doa Bapa kami menjadi pengalaman relasi kita dengan Allah. Saudara, saya sampai hari ini tidak mengerti mengapa ada begitu banyak orang Kristen tidak mengerti arti relasi dengan Allah. Lalu selama ini menjadi orang Kristen apa dang? Menjadi orang Kristen katanya orang yang percaya kepada Allah, tetapi tidak mengalami relasi dengan pribadi yang dipercayai. Ketika kita belajar makna doa Bapa kami, saya berharap itu mendorong kita untuk mulai berelasi dengan Allah. Ingat, doa Bapa kami bukanlah satu rumus doa, bukan formula doa. Tetapi doa Bapa kami adalah bagaimana kita mempraktekkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Orang yang memahami kebenaran abadi dari doa Bapa kami, dia pasti akan menyatakan maksud dari doa tersebut melalui hidupnya setiap hari. Hidupnya yang diubahkan setiap hari. Jadi saudara, jangan jadikan doa Bapa kami sebagai hafalan tanpa makna. Bukan itu yang Tuhan maksudkan ketika Dia mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya dan kepada saya dan saudara.
Jangan jadikan doa Bapa kami sebagai jampi-jampi, sebagai jimat-jimat, sebagai bacaan-bacaan, sebagai guna-guna. Itu sangat dimurkai oleh Allah. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari saudara, terus belajar makna doa Bapa kami di dalam minggu-minggu selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara memahami makna doa Bapa kami dan merefleksikan itu dalam hidup kita yang diubahkan hari lepas hari. Selalu ingat, hidup kita hari ini seharusnya tidak sama dengan hidup kita di hari kemarin. Dan saudara serta saya, kita harus pastikan kalau besok Tuhan izinkan kita hidup, esok kita tidak boleh sama dengan hari ini. Setiap hari kita harus mengalami perubahan hidup, semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami telah belajar makna dari doa Bapa kami. Bahwa doa Bapa kami bukan pelengkap liturgi semata. Doa Bapa kami juga bukan penutup dari doa-doa yang kami naikkan. Doa Bapa kami bukanlah hafalan-hafalan semata. Doa Bapa kami bukan jampi-jampi, bukan jimat, bukan guna-guna. Tetapi doa Bapa kami adalah formulasi kehidupan orang Kristen. Doa Bapa kami maknanya begitu dalam, dan setiap orang percaya ketika mengerti dan memahami makna doa Bapa kami, seharusnya itu terefleksi dari hidup kami setiap hari. Tuhan, tolong jemaat-Mu, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong, supaya hari ini menjadi persiapan mengerti dan memahami arti doa, yaitu berelasi dengan Allah. Doa bukan bacaan-bacaan yang dihafalkan. Doa bukan membaca buku-buku doa dan diucapkan di hadapan Tuhan. Tetapi doa adalah harapan yang kuat tentang apa yang kami inginkan terjadi di masa yang akan datang, di mana kami membicarakannya denganmu, di mana kami memintanya kepadamu, karena kami percaya apa yang Engkau berikan, apa yang Engkau kerjakan, apa yang Engkau lakukan itu pasti yang terbaik. Dan ketika kami mengerti frasa demi frasa di dalam doa Bapa kami melihat hidup kami di dalamnya, bahwa sepatutnya semua kebenaran itu mewarnai hidup kami, supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja, orang Kristen yang tidak mengenal Allah, orang Kristen yang tidak mengenal Engkau secara pribadi, orang Kristen yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen tetapi tidak pernah berubah, orang Kristen yang tidak mengerti makna doa Bapa kami, hanya menyebutkannya, hanya menghafalkannya, hanya menjadi penutup di dalam doa-doa kami. Tuhan, jauhkanlah kami dari semua itu. Tapi biarlah makna doa Bapa kami mewarnai hidup kami, sehingga seluruh hidup kami setiap hari kami perjuangkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, topang kami Tuhan. Kami rindu menjadi orang Kristen yang betul-betul mengerti arti kehidupan sebagai seorang Kristen. Kami rindu menjadi orang Kristen yang tidak ditolak oleh-Mu. Betapa celakanya kami ketika di akhir nanti Engkau berkata bahwa Engkau tidak mengenal kami, lalu Engkau berkata, enyahlah Engkau daripadaku. Tuhan, jauhkanlah itu daripada kami. Kami rindu Tuhan. Tuhan melihat kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kenal,
lewat hidup kami, karena Engkau menikmati hidup kami setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menyadarkan kami, mengubahkan hidup kami. Kami bertobat lagi dan kami menjalani hidup kami secara baru lagi. Bapa, kami juga datang berdoa. Kami mau mengucap syukur bersama dengan anak-anak kami di dalam jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami mendoakan anak Keirin Claudia Tandi yang berhari ulang tahun tanggal 26 Juli. Anak Joshua Karepowan pada tanggal 29 Juli. Anak Daniel Yohanes pada tanggal 31 Juli. Dan mungkin juga jemaat-jemaat-Mu yang lain. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan menganggap penting mereka Engkau pertahankan sampai hari ini. Pasti ada maksud Tuhan, pasti ada tujuan Tuhan. Kiranya semua tujuan Tuhan dalam hidup mereka terjadi. Dan kami berdoa kiranya anak-anak kami ini Tuhan sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang kondusif, baik di tengah-tengah keluarga rumah tangga maupun di tengah-tengah persekutuan jemaat, untuk mereka mengenal Tuhan, untuk mereka melihat Tuhan, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh mengenal siapa Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau terus memahami kami. Terima kasih karena Engkau terus memberi kami kesempatan untuk berubah. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Ini penyerahan hidup kami secara baru lagi kepadamu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita akan menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pan Muksa. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah membentengi engkau, kiranya dikirimkannya pertolongan kepadamu dari tempat kudusnya, kiranya diingatnya segala persembahanmu, dan kiranya disukainya segala pelayananmu. Amin.